Halo Sobat Sukses PPPK dan CPNS, kali ini Kak Min akan membahas berita tentang Pemda rekrut non-ASN baru. Apakah komitmen pengangkatan honorer diragukan? Sebelum dimulai mohon dibantu klik like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Kabar seperti itu tentu membuat banyak honorer dan calon PPPK merasa tidak pasti. Ketidakpastian terkait komitmen pemerintah dalam mengangkat honorer menjadi PPPK memang menimbulkan kekhawatiran, terutama karena belum adanya langkah konkret yang diambil. Alasan seperti otonomi daerah seringkali menjadi kendala dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini. Situasi ini memerlukan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Selain itu, penerbitan PP Manajemen ASN juga sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam proses pengangkatan honorer menjadi PPPK. Bagaimanapun, sambil menunggu tindakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, penting bagi para honorer dan calon PPPK untuk tetap mengikuti perkembangan terkini dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Keluhan yang disampaikan oleh Ketua Umum PHK 2I, Sahiruddin Anto, mencerminkan kekecewaan dan kekhawatiran banyak honorer kategori 2 di Indonesia terhadap komitmen pemerintah terkait penyelesaian status mereka. Memang, rencana penerimaan calon aparatur sipil negara (CSN) sebanyak 3 kali hingga Desember 2024 seharusnya menjadi langkah positif, namun jika tidak diikuti dengan progres yang nyata, maka keraguan akan muncul. Ketidakpastian atas pembukaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahap pertama memperkuat keraguan tersebut, terutama karena sudah memasuki bulan Juni tanpa tanda-tanda konkret. Sementara itu, tindakan Pemda yang masih merekrut tenaga non-ASN baru padahal sudah ada larangan terhadap rekrutmen honorer atau istilah lainnya, semakin memperumit situasi. Dalam konteks ini, pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbukaan dalam menyampaikan progres dan keputusan terkait penyelesaian status honorer menjadi sangat penting. Masyarakat, termasuk honorer, juga harus terus memperjuangkan hak-hak mereka secara konstruktif, termasuk melalui organisasi seperti PHK 2I, agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Pandangan Sahiruddin mengenai keberanian Pemda dalam merekrut tenaga non-ASN baru tampaknya didorong oleh persepsi bahwa pemerintah pusat tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya terkait honorer. Larangan merekrut honorer baru memang sudah ada dalam kebijakan pemerintah, namun terlihat bahwa pelaksanaannya seringkali tidak konsisten dari tahun ke tahun. Faktanya, pemunculan honorer baru dalam database BKN 2022 menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Pemda mungkin merasa yakin bahwa honorer baru yang direkrut akan tetap diakomodasi oleh pemerintah pusat, mengingat pengalaman sebelumnya di mana mereka akhirnya masuk ke dalam database BKN. Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan terkait kepegawaian.
konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta transparansi dalam proses pengelolaan data kepegawaian menjadi sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para tenaga honorer. Pendapat Sahiruddin menggarisbawahi kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan rekrutmen tenaga non-ASN oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di tingkat daerah. Dia merasa bahwa tanpa adanya sanksi yang tegas, kebijakan larangan tersebut hanya menjadi formalitas belaka dan tidak diindahkan secara serius. Sebagai contoh, Sahiruddin merujuk pada Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang melarang instansi pemerintah mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya tanpa penetapan melalui peraturan pemerintah. Namun, pelanggaran terhadap larangan tersebut terus terjadi sejak tahun 2006 hingga saat ini, tanpa adanya sanksi yang signifikan. Selain itu, Surat Edaran Mendagri Nomor 814169-J tanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer juga tidak mampu menghentikan praktik tersebut secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di negeri ini tidak berlaku secara mutlak karena pelanggaran terhadap peraturan tidak diikuti oleh sanksi yang memadai, sehingga terjadi kesewenang-wenangan di tingkat daerah, terutama terkait rekrutmen tenaga honorer. Sahiruddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran kebijakan kepegawaian, baik oleh pejabat pembina kepegawaian maupun oleh pihak yang terlibat dalam rekrutmen tenaga kerja. Tanpa penegakan hukum yang efektif, risiko terulangnya praktik-praktik yang melanggar kebijakan kepegawaian akan terus berlanjut. Sebagai warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan memastikan agar hukum ditegakkan secara adil dan berkeadilan. Tuntutan yang diajukan oleh PHK 2I untuk menghentikan rekrutmen tenaga non-ASN baru merupakan langkah yang penting dalam menekan masalah kepegawaian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan menghentikan praktik rekrutmen tersebut, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penyelesaian yang lebih adil terhadap status honorer yang sudah lama menunggu kejelasan. Selain itu, desakan untuk menghentikan semua bentuk praktik yang menguntungkan oknum-oknum tertentu demi kepentingan politik atau kekuasaan juga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang lebih transparan, meritokratis, dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Namun, dalam menyelesaikan masalah kepegawaian ini, penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret dan efektif. Langkah-langkah tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat serta melibatkan dialog dan kerjasama antara semua pihak terkait, termasuk organisasi seperti PHK 2I, untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Semoga desakan dari PHK 2I dapat didengar dan direspons secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga dapat tercapai perubahan positif dalam penyelesaian masalah kepegawaian di Indonesia. Bagaimana Sobat Sukses PPPK dan CPNS? Semoga segala harapan segera menjadi PPPK di tahun 2024. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.